Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini Bapak akan melanjutkan pelajaran matematika masih berkaitan dengan trigonometri. Nah, di antara sub dari kompetensi yang harus kita pelajari pada materi trigonometri ini adalah tentang konsep koordinat kutub atau koordinat polar dan koordinat kartesius. Nah, apa sih sebenarnya koordinat itu? Nah, koordinat itu sendiri sebenarnya adalah menyatakan posisi suatu benda dari titik acuan tertentu ya. Jadi koordinat itu bisa dinyatakan dengan dua bentuk, yaitu yang pertama koordinat kartesius dan yang kedua adalah koordinat polar. Nah, misalnya kita meletakkan sebuah titik atau benda pada posisi tertentu, tentu kita akan merasa kebingungan di mana posisi titik tersebut jika kita tidak nyatakan dengan koordinat ya. Misalnya yang pertama kita bahas adalah koordinat kartesius. Kita mempunyai benda ya, benda yang kita letakkan pada titik P. Nah, titik P itu berada di sini. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui titik P ini ya? Maka kita bisa mempermudah dengan menyatakan dalam bentuk koordinat kartesius. Nah, di mana titik P adalah X, Y. Misalnya, X-nya berapa nilainya, Y-nya berapa. Misalnya ya, kalau misalnya X-nya 3, Y-nya 4. Nah, berarti kalau ditinjau dari titik pusat atau titik acuan 0,0 di sini, berarti kita bisa mencari titik P ini di mana. Saya tinggal bergeser sebanyak 3 ya. 3 satuan ke sini, kalau satuannya meter berarti bisa 3 meter ke arah X positif, kemudian 4 meter ke arah Y positif. Nah, berarti sudah ketemu titik P tersebut. Nah, kalau tidak kita nyatakan dengan koordinat, kita akan merasa bingung. Misalnya sembarang titik kita tanpa membuat koordinat seperti ini, maka titik tersebut akan sulit dicari oleh yang memerlukan, ya, orang yang memerlukan. Nah, dengan memberikan koordinat kartesius seperti ini, kita akan mempermudah ya mencari posisi titik P tersebut. Nah, bisa saja misalnya titik Q di sini, misalnya ya, titik Q misalnya di sini. Q misalnya 5,5 misalnya ya. Artinya apa? Titik Q ini berada pada sumbu X-nya itu sejauh 5 ya. Kalau kita cari berarti di sini 5, di sini pun 5. Nah, jadi seperti itu. Y-nya juga di 5. Jadi Q ini mudah ditemukan. Kenapa? Sudah tahu koordinatnya 5,5. Berarti X-nya 5, Y-nya 5. Jadi seperti itu ya. Ini adalah koordinat kartesius. Jadi orang yang akan mencari titik P dan titik Q itu mudah. Misalnya mau mencari titik Q, dia bisa berjalan misalnya sejauh 5 meter ke arah sumbu X, kemudian 5 meter ke arah sumbu Y positif ya. Maka udah ketemu titik Q. Nah, jadi seperti atau ke sumbu Y dulu. Ke sumbu Y sejauh 5 meter, kemudian ke sumbu X sejauh 5 meter sudah ketemu titik Q. Jadi itu ya yang dimaksud dengan koordinat ya. Nah, selain koordinat kartesius, kita juga bisa menyatakan posisi atau letak suatu benda dengan koordinat kutub atau koordinat polar. Nah, apa yang dimaksud koordinat kutub atau koordinat polar? Kalau koordinat kutub atau koordinat polar ini dinyatakan dengan P, R, alfa. Nah, R itu apa? R itu adalah jarak antara titik pusat atau titik acuan di sini dari 0,0 di sini sampai ke titik tersebut. Nah, jaraknya berapa? Misalnya R-nya 5 meter, berarti jarak dari 0,0 ke sini ini 5 meter. Nah, tapi 5 meter itu kan banyak posisinya. Kalau hanya sekedar 5 meter dari titik pusat misalnya, di sini juga bisa 5 meter, ya, di sini juga bisa 5 meter. Ya kan? Di sini juga bisa 5 meter. Nah, ini jadi masih membingungkan jika hanya sekedar diketahui R-nya. Jadi untuk memastikan bahwa 5 meter itu langsung ketemu di titik P gimana? Yaitu dinyatakan dengan sudut. Nah, 5 meter dengan sudut 30 derajat misalnya terhadap sumbu X. Nah, berarti alfanya sudah diketahui sudutnya. Jadi, kalau ini ya, ini jari-jari atau jarak, kalau ini sudut ya. Kalau ini jari-jari atau radius ya. Radius, kemudian kalau yang ini apa? Sudut. Ya, sudut. Nah, sudut itu dalam derajat. Ya, dalam derajat. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ini bedanya. Jadi koordinat kutub itu dalam apsis dan ordinat ya. X itu apsis. Nah, kalau Y itu apa? Ordinat. Ya, jadi diketahui apsis dan ordinatnya atau X dan Y-nya. Kalau ini yang diketahui jari-jarinya dari titik pusat dan sudutnya dalam derajat. Nah, jadi kalau kita diketahui 5 meter jaraknya. Udah 5 meter tapi sudutnya berapa? 30 derajat misalnya dari sumbu X. Nah, dari sumbu X. Ya, ini sumbu Y. Nah, jadi tahu 5 meter dari mana lagi misalnya? 5 meter dengan sudut 90 derajat berarti posisi di sini.
90 derajat kan ini dari sini ke sini ya. Kalau ini misalnya 45, nah ini berarti titiknya di sini, misalnya titik Q. Nah sini ya, titik Q misalnya 5 meter, 90 derajat. Nah gitu cara menyatakannya, contohnya seperti ini. Jadi kalau ini angka dengan sudut ya, angka atau jari-jari radius terus dengan sudut. Kalau ini absis dengan ordinat. Nah untuk lebih pahamnya gimana cara mengkonversi, misalnya ada contoh ya, ada contoh misalnya konversi koordinat kartesius ke koordinat kutub dan sebaliknya. Nah misalnya diketahui ada soal misalnya koordinat kutubnya sudah diketahui ya, koordinat kutub misalnya dari titik P 6,30 derajat ini nih ya. Nah ubahlah dalam apa, misalnya ubah dalam koordinat kartesius misalnya, kartesius. Nah, gimana cara ngubahnya ini? Oh, berarti ini kan yang diketahui 6,30 derajat, berarti 6 ini adalah R, sedangkan 30 derajat ini adalah sudutnya. Kalau kita gambarkan sekilas seperti ini gambarnya ya, kurang lebih seperti ini kalau saya gambarkan. Berarti ke sini ya. Ini titiknya, titik P 6,30 derajat. Ini artinya apa? R-nya panjangnya di sini 6. Jadi jarak dari titik pusat ya. Ya ini X, ini Y. Jarak dari pusat sini 0,0. Dari sini ke sini adalah 6 ya. 6 satuan, bisa 6 meter, 6 km tergantung soal. Nah, misalnya diketahui 6 gitu aja. Terus sudutnya 30 derajat sini. Ah, ini berarti alfa ya. Alfanya 30 derajat. Nah, sekarang kalau kita nyatakan dengan koordinat kartesius ya, misalnya titik P tersebut, ya titik P ini, kalau kita nyatakan dengan koordinat kartesius berapa? Nah, artinya apa yang ditanya? Berapa X, berapa Y? Berarti P ini dalam X, Y berapa? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksudnya. Cara mengkonversi itu seperti itu. Jadi titik P ini, kalau dinyatakan dalam X, Y jadi berapa? Nah, caranya gimana? Nah, kita tahu bahwa di sini ini sebenarnya ada nilai sumbu Y di sini ya. Ini sumbu Y, sedangkan X-nya di sini ya. X-nya sini sampai sini, titik ini. Sedangkan Y dari sini ke sini. Nah, kita tahu bahwa untuk menentukan panjang Y dan X ini kita bisa menggunakan aturan sinus, kosinus maupun tangens ya. Kita tahu bahwa sin alfa ya, sin alfa. Alfa itu di sini berarti ya. Ini alfa di sini. Atau ini sin alfa sama dengan, ingat ya, sin itu apa? Depan, sisi depan atau sumbu Y dibagi sisi terpanjang. Nah, kan gitu ya. Masih ingat ya? Nah, sin alfa itu sisi depan bagi sisi terpanjang. Nah, jadi jangan bingung kalau depan tuh mana, Pak? Ya, kemarin banyak yang salah dalam mengerjakan. Kamu kalau pengen tahu mana depan, mana samping ya, kamu lihat sudutnya sini. Oh, sudutnya di sini, berarti depannya sini. Tuh ya, kayak kita mata kita di sini. Berarti sudut itu ibaratkan mata aja biar kamu mudah memahami. Oh, sudut sini berarti depan sudutnya di sini Y. Ya, depan sudut di sini. Samping sudut di sini. Nah, gitu ya. Jadi ini ada segitiga seperti ini. Kalau ini saya nyatakan dengan alfa, maka di depan sudut alfa ini. Ini depannya. Sampingnya ini. Ini miringnya ya gitu ya. Ini depan, samping, miring. Nah, miring itu pokoknya yang terpanjang ya. Nah, kalau sudutnya di sini gimana? Sudutnya di sini, misalnya sudutnya di sini. Ya, sekarang udah berubah. Kalau sudutnya di sini, misalnya sin beta depannya ini. Nah, depan sudut beta yang ini. Nah, ini depan nih. Kalau beta ini depan. Ya. Sampingnya tetap ini samping. Nah, ini apa? Sisi terpanjang tetap. Kalau sisi terpanjang tidak berubah. Ya, tergantung sudutnya, posisi sudut. Jadi jangan bingung. Kemarin salah. Jadi banyak yang salah mengerjakan karena dia tidak tahu posisi sudutnya di mana. Kalau sudut di sini depannya sini ya. Nah, ini sudut alfa depannya berarti sini, sampingnya sini. Kalau sudutnya beta berarti depan beta ini, depan beta, sampingnya sini ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ini ya, kita lihat sin alfa berarti sin ini adalah sisi depan bagi sisi miring. Berarti udah gampang. Oh, berarti sin 30 derajat sama dengan Y kan kita belum tahu ya, Y belum tahu, R-nya sudah tahu 6. Nah, oh, berarti kalau cari Y ya, kita kan mau cari X dan Y nih. Berarti kalau cari Y sama dengan, berarti 6 kali ini. Berarti 6 kali sin 30 kan gitu, sin 30 derajat. Nah,
sama dengan berapa? 6 kali sin 30 berapa nilainya? Sin 30 adalah nilainya setengah ya. Dari mana dapat setengah? Nah, dihafalkan kemarin sudah ada tabel sudut istimewa Bapak bagikan ya. Jadi berapa nilainya? 6 kali setengah adalah 3. Ya udah, oh berarti Y-nya sini 3. Nah, 3, X-nya berapa? Nah, kan gitu ya. Jadi koordinat kartesius sudah mulai ketemu, Y-nya yang sudah ketemu. Nah, sekarang tinggal apa? Sekarang tinggal cari X-nya ya. Cari X. Nah, kalau X itu berapa? Berarti apa? Kalau X berarti pakai apa? Cos alpha. Nih lihat, cos alpha sama dengan, ingat kalau cos kemarin apa? Samping dibagi miring. Samping kan sumbu X, berarti samping itu sumbu X, bagi miring itu adalah R. Nah, berarti cos 30 derajat sama dengan ya, X-nya belum tahu, R-nya sudah tahu 6. Berarti kalau X berapa? X ini berarti sama dengan 6 kali cos 30. 6 kali cos 30 derajat. Nah, berapa? 6 kali cos 30. 6 tulis cos 30 nilainya berapa? Setengah akar 3. Jadi berapa? 6 kali setengah 3 kali akar 3. 3 akar 3. Jadi sini sudah ketemu. 3 akar 3, X-nya, Y-nya 3. Berarti 3 akar 3,3. Inilah koordinat apa? Koordinat kartesiusnya. Jadi ya. Jadi koordinat ya. Koordinat kartesiusnya, E, Y berarti 3 akar 3,3. Jadi seperti itu. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Titik P ya, koordinat kartesius titik P adalah gitu ya, koordinat kartesius titik P berarti 3 akar 3,3. Jadi seperti itu ya caranya ya. Oke, untuk lebih mudah lagi misalnya Bapak ubah lagi ya. Ini saya hapus ya, saya hapus lagi. Misalnya diketahui di sininya titik, misalnya titik Q lah ya, saya ubah tadi titik P, ini titik Q, ini 2, sudutnya misalnya 120 derajat. Nah, pertama kita harus pandai menggambar dulu, memperkirakan ini gimana. Kita gambar misalnya sudut gini ya, ini koordinatnya kita gambar dulu, ini X, ini Y. Nah, berarti panjangnya 2, sudutnya 120 ha. Ingat, sudut itu kalau dari sini ke sini itu 90. Ingat ya, sini 0, di 90, 180, 270, 360. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kalau 120 di mana kira-kira posisinya? Oh, berarti kira-kira di sini. Nah, ini ya. Berarti titiknya di sini. Nah, panjangnya berapa R-nya? Oh, R-nya itu nilainya 2. Nih, ini R-nya. Terus sudutnya berapa? Sudutnya dari sini. Nah, dari sini ke sini 120 derajat. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang berarti posisi di sininya 2 ya. Ini 2 ya. Berarti titik Q ini 2,120 derajat. Nah, gini ya. 2 itu menyatakan R-nya ya. 120 derajat itu menyatakan apa? Alfa atau sudutnya. Sekarang kita ubah menjadi E, Y. Nah, E, Y atau koordinat kartesius ini kan ada X-nya nih. Ini X-nya. Y-nya di sini. Ya, ini Y-nya ya. Berarti E, Y-nya berapa? Q dalam E, Y-nya berapa? Ini yang jadi pertanyaan ya. Nah, ini kan Q dalam R, alpha ya. Yang ini Q dalam R, alpha atau koordinat kutub. Sekarang koordinat Q dalam E, Y ya. Tapi sebelumnya kita sudah bisa memperkirakan bahwa nanti nilai X itu harus negatif karena di sumbu sini. Sumbu X negatif, Y-nya positif. Berarti nanti itu ketemunya ya. Ketemunya harusnya P itu nilai dari X-nya itu pasti negatif, Y-nya positif gitu, positif ya. Berarti negatif dengan positif pasti ketemunya. Karena apa? Kita lihat nih, X-nya di sini sumbu negatif, Y-nya sumbu positif. Nah, sekarang kita lihat nilainya. Apakah benar ya? Apakah benar koordinat titik Q itu seperti itu? Nah, sekarang kita cari. Nah, ingat tadi ya. Ingat caranya. Kalau sudutnya besar gini, saya enggak hafal sudutnya 120 berapa. Caranya kita mencari hubungan, ingat ya. Ingat kemarin aturan tentang kuadran itu, kalau kuadran 1 itu
all semuanya positif. Kalau kuadran 2 itu sin yang positif ya. Terus kuadran 3 tan yang positif ya. Tannya nilainya positif. Kuadran 4 ya, cosnya yang positif. Ya, selain itu negatif. Berarti kalau ini sin cos tannya positif, kalau ini sin positif, cos negatif, tannya negatif. Kalau ini sinnya negatif, tan positif, cosnya negatif. Kalau ini yang sin dan tannya negatif, cosnya yang positif ya. Kuadran tuh sini 1, 2, 3, 4 ya. Udah kita pelajari sebelumnya. Nah, yuk sekarang kita mencari nilai ini y nya berapa ya. Y nya berapa? Nah, caranya gimana caranya? Ya, caranya kalau enggak hafal sudut 120, caranya gampang. Pakai aja misalnya bukankah sin ya, sin 120 derajat itu sama dengan ya, kita pakai sifat kemarin. Sifat apa ini namanya? Ya, relasi antar sudut yang berbeda kuadran. Berarti sin 120 sama dengan sin, nilainya itu sama dengan sin berapa? 180 dikurang berapa? Kurang 60 ya. Benar enggak nih? Sin 120 itu nilainya sama dengan sin 180 kurang 60, benar kan? 180 kurang 60 kan 120. Nah, sifatnya apa kemarin? Ya, sifatnya sama dengan sin 60 ya. Kalau sin ya tetap sin kalau kita menggunakan yang sudut 0 dengan 180 ya. Nah, jadi kalau sin 180 dikurang min 60 sama dengan sin 60. Tapi ingat nih di kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Ingat di kuadran 2 itu semuanya ya semua negatif kecuali sin ya, sin yang positif. Berarti sini nilainya tetap positif ya. Ya, nilainya sama tetap positif. Jadi yang positif itu di sini sin, di sini tan, di sini cos. Kalau di sini semuanya positif ya. Berarti sama dengan nilainya ini. Nah, nilai sin 60 kan sudah hafal kita. Berapa sin 60? Setengah akar 3. Jadi ini caranya sama dengan tadi. Berarti sin alfa sama dengan apa? Y per R kan? Y per R. Nah, jadi sekarang gimana Y-nya? Berarti kalau Y ya atau sin ini 120 derajat sama dengan Y per R-nya berapa? R-nya dari sini, dari soal diketahui R-nya 2. Berarti kalau Y saja, kalau Y sama dengan, ya ini R-nya udah ada nih, nilainya 2. Berarti kalau Y sama dengan 2 kali sin 120. Nah, gitu. Berarti Y sama dengan berapa? 2 kali sin 120 kan udah tahu kita. Oh, sin 120 udah kita cari tadi, dapatnya ini setengah akar 3. Oh, setengah akar 3. Berarti 2 kali setengah akar 3 berapa? 2 kali setengah 1. Berarti 1 akar 3. Atau tulis saja akar 3 kan. 1 kali akar 3 ya. Udah Y-nya udah dapat. Nah, gitu ya. Y-nya udah dapat ya. Nah, sekarang cari yang pakai cos ya, cos. Berarti kalau cos alfa sama dengan berapa? X per R ya. Berarti sama dengan ya cos 120 sama dengan X per 2 ya, per 2. Berarti kalau X sama dengan berapa? 2 kali cos 120 ya. 2 kali cos 120 berapa? Nah, berarti kita harus tahu cos 120 nih ya, cos. Nih, cos 120 sama dengan cos ini cos saya ubah ya. Cos 180 kurang 100 dikurang 60, benar ya? Nah, ini berarti cos. Nah, cos, ingat ya, cos di kuadran 2 nilai cosnya apa? Negatif ya. Berarti nanti ini nilainya harus negatif. Karena yang positif di kuadran 2 itu hanya sin, berarti negatif. Nah, nilai dari cos 60 berapa? Ya, kan gitu. Ya, nilai dari cos 60. Nah, nilainya adalah setengah. Karena di kuadran 2 negatif tulis ya. Makanya sama dengan nilai X sama dengan 2 kali cos 120 nilainya min setengah. Min setengah ya. Berarti 2 kali min setengah berapa? Min 1. Nah, ya. Nah, udah ketahuan nih. Oh, X-nya min 1. Benar ya? Terbukti tadi. Oh, nilai X-nya min. Berarti koordinat titik Q ya. Q yang ada di sini kita bisa tulis dalam koordinat ini. Jadi kalau kita gambar lagi gini ya, ini titik Q tadi. Berarti Q kalau kita nyatakan dalam Y atau dalam koordinat kartesius adalah min 1, ini X-nya min 1. Berarti Q itu min 1, Y-nya ini akar 3, akar 3. Udah kelar ya.
Nah, ini Y, ini X ya. Nah, jadi Q itu kalau dinyatakan dalam koordinat kutub 2,120 derajat, dalam koordinat kartesius min 1, akar 3 ya. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, mudah-mudahan bisa. Nah, untuk itu ya, kalian sudah Bapak beri 2 contoh. Kalian silahkan mencoba mengerjakan 2 soal yang lainnya, soal latihan ya. Nah, soal latihannya kalian ubah ya. Kalian ubah dari koordinat, misalnya diketahui koordinat kutub ya. Koordinat kutubnya ya. Koordinat kutub itu 6,135 derajat. Nah, ini misalnya PQR, misalnya titik R-nya ini ya, titik R sama dengan ini. Terus S, titik S 4 akar 3,300 derajat. Nah, ini kalian ubah ke dalam koordinat kartesius. Ya, ini diubah ke koordinat kartesius ya. Kartesius. Nah, caranya berarti apa? R X, Y-nya berapa? Kalau S-nya X, Y-nya berapa? Gitu loh ya, paham ya? Nah, koordinat kartesius dalam absis dan ordinat. Kalau ini dalam R dan alfa. Jadi seperti itu. Ini soalnya. Silahkan dikerjakan. Nah, sekarang kalau sebaliknya ini ya. Jadi ini saya hapus, kalian catat dulu soalnya di sini. Terus coba saya kasih contoh kalau sebaliknya gimana? Kalau yang diketahui misalnya ya, misalnya gini. Misalnya diketahui koordinat kutub yang diketahui koordinat kartesiusnya, koordinat kartesiusnya. Nah, misalnya titik P sama dengan 2,2 akar 3. Nah, berarti kan ini X, Y. Nah, misalnya Q lagi min 1, min 1. Nah, ini ubah dalam koordinat ya, ubah dalam koordinat kutub. Nah, ini yang kalau tadi ini yang diketahui kartesius, terus kita ubah menjadi koordinat kutubnya gimana? Kalau seperti ini. Nah, jadi gini. Kita gambar dulu supaya lebih mudah, titik P aja dulu ya. Titik P dulu misalnya. Nah, cara jawabnya gitu ya. Ini X, ini Y. Berarti P itu 2,2 akar 3. Berarti kurang lebih di sini. Ya, di sininya X-nya 2, Y-nya 2 akar 3. Berarti titik P itu di sini. P 2,2 akar 3. Nah, dua-duanya positif berarti di kuadran 1 ya. Kuadran 1. Nah, terus gimana cara mengubahnya? Cara mengubah ini supaya kita ketemu R-nya. Ini R dan alfanya ya, supaya P itu kita nyatakan dalam R, alfa. Nah, R-nya berapa? Kalau R-nya kita bisa gunakan Pitagoras. R itu bukankah X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan, ya? Nah, ini Pitagoras. Nah, X kan udah tahu nih, 2. Oh, berarti 2 kuadrat. Tambah Y-nya berapa? Oh, 2 akar 3. 2 akar 3 dikuadratkan. Terus diakarkan. Ini ya. Nah, akarkan. Sama dengan berapa? Ini 2 kuadrat 4. Terus ini 4. Akar 3 kuadrat tinggal 3. Gini ya. Nah, 4 kali ya. 2 kuadrat kan 4. Akar 3 kuadrat tinggal 3. Sama dengan 4. Ini kan 12. 12 tambah 4. Akar 6. 16 berapa? 4 ya. Jadi R-nya ketemu dong. Oh, udah P-nya ya. R-nya sudah ketahui. Berarti ini 4. Alfanya berapa? Nah, untuk mencari alfa ya kita bisa menggunakan tangens ya. Kita bisa menggunakan rumus tangens. Nah, tangen alfa ya. Tangen alfa itu sama dengan ya, apa? Kalau tangen alfa itu depan sudut atau sumbu Y. Kalau di sini sudutnya berarti depan. Dibagi samping, berarti dibagi X. Berarti tangen alfa nilainya berapa? Tangen alfa berarti Y per X. Berarti 2 akar 3 per 2. Berarti tangen alfa sama dengan akar 3. Ini kan 2 bagi 2 habis. Jadi tinggal akar 3. Nah,
Tangan alfa nilainya akar 3, berarti alfanya berapa derajat? Ya, alfanya berapa coba? Alfanya berarti berapa? 60 derajat ya. Ya, 60 derajat. Nanti kamu cari nilai tangan alfa yang nilainya akar 3, sudutnya berapa ya? Kalau tidak salah 60. Nah, berarti di sini tulis 60 derajat. Jadi seperti itu ya caranya ya. Nah, berarti OP itu kalau dalam koordinat kutub berarti 4,60 derajat. Jadi P kalau dalam koordinat kartesius 2,2 akar 3, tapi kalau dalam koordinat kutub 4,60 derajat. Jadi seperti itu ya. Ini untuk yang P. Terus yang Q gimana? Nah, yang Q ini saya hapus lagi. Ya, yang Q berarti sama kurang lebih ya. Berarti kita tulis dulu. Gampang. Tulis saja gini, gambar dulu gini. Nah, gambar ya. Di sini X, ini Y. Nah, sekarang kita lihat OP itu min 1, min 1, berarti sini X-nya min 1, Y-nya di sini min 1 juga. Nah, berarti di sini dong. Berarti di kuadran berapa? Di kuadran 1, 2, 3, kuadran 3. Nah, ya di kuadran 3 nilai tangan positif ya. Ya, berarti titik Q-nya di sini min 1, min 1. Jadi seperti itu ya. Nah, Q ini kalau dalam R, alfa berapa gitu yang jadi pertanyaan ya. Q dalam radius dan sudutnya. Jadi gimana caranya tadi sebelumnya? Berarti kita cari R ya. Nah, cari R-nya gampang. Berarti R sama dengan E kuadrat tambah Y kuadrat diakarkan ya. Ini Pitagoras, persamaan Pitagoras sama dengan berarti min 1 dikuadratkan ditambah min 1 dikuadratkan ya. Ya, min 1 kuadrat jadi plus 1 tambah plus 1 ya. Berarti akar 2. Jadi R-nya akar 2. Nah, udah ketemu berarti Q-nya R-nya itu akar 2. Udah tinggal cari sudutnya ya. Sudutnya berapa derajat? Nah, cari sudut pakai tangan tadi ya. Tangan alfa sama dengan ya sumbu X dibagi Y atau depan bagi samping. Berarti sama dengan berapa? Min 1 dibagi min 1 ya, positif 1. Nah, tangan yang nilainya positif 1 berapa ya? Berapa coba? Di sini ya. 180, di sini kan 180. Ya, tambah 45. 45 berarti 12 ya. 225. Berarti alfanya sudutnya 225 derajat. Berarti sini 225 derajat. Nah, gimana supaya tahu ya? Nanti kamu bisa menggunakan ini ya. Ya, karena di sini kan kamu bisa menggunakan tabel trigonometri untuk mendapatkan 225 derajat. Tapi kalau kalian sudah hafal sebenarnya mudah ya. Mudah caranya. Ya, jadi yang nilainya 1 itu tangan itu yang nilai 1 itu bisa 45, terus di sini yang tengah juga ini berarti 90 tambah 45, terus yang di sini pun sama 180 tambah 45, di sini 270 tambah 45. Itu nilainya pasti 1, tinggal positif negatifnya sesuaikan dengan kuadran ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini ya, jadi udah 2 soal Bapak bahas, ada yang titik P dan titik Q kita sudah ubah jadi E, Y-nya ya. Min 1, min 1 ini koordinat kartesius, koordinat kutubnya berapa? Koordinat kutubnya adalah R-nya 2, sudutnya 225. Berarti R, alfa akar 2,225 derajat. Nah, ya supaya kalian lebih paham, nah kalian silahkan kerjakan latihan yang Bapak sediakan di sini. Ada 2 latihan. Jadi yang dari koordinat kartesius ke kutub itu 2, dari koordinat kutub ke kartesius ada 2. Berarti kalian cari nanti titik R itu sama min 2 akar 3,6 ya, terus S itu titik S itu 6, min 2 akar 3. Jadi ini E, Y ini ya, diketahui ini apa? Ini koordinat kartesius ya, kartesius. Nah, E, Y ini X, ini Y. Jadi kalian ubah ya. Ubahlah menjadi koordinat ya, kutub ya. Kalau kutub itu berarti apa? R itu dalam radius, alfa dalam sudut. S pun dalam R, sudutnya berapa ya, gitu ya. Ini ya,
Selamat mengerjakan. Sebagai bukti aktivitas kalian telah mengikuti pelajaran Bapak, silahkan tulis nama, ya, spasi kelas di kolom komentar ya. Untuk absen harian tetap link yang Bapak sediakan di grup WhatsApp. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.